Para sahabat yang terkasih, salam berkah dari Hong Kong. Santo tanpa suara. Siapakah dia? Suaranya itu nyaris tak terdengar. Tetapi perbuatannya itu bergaung lebih kuat. Dalam lukisan karya John Everett Millais, Santo Yosef, dia sementara menghaluskan kayunya itu di bengkelnya. Dia tidak sendirian pada saat itu. Ada Yohanes dan ibunya Elizabeth. Yesus yang masih kecil juga bersama dengan Maria berada di bengkel kayu itu. Nampaknya sederhana, tetapi lukisan yang sekarang simpan di Museum Tate Inggris itu menggambarkan sesuatu yang lain tentang siapakah Santo Yosef. Mari hari ini 3 keutamaan yang saya dan para sahabat sama-sama belajar. Yang pertama itu adalah ketaatan. Seperti Maria, Santo Yosef juga taat. Sering dikatakan dia tertidur, tetapi dia berbuat banyak. Ketaatannya ini bukan karena keterpaksaan, tetapi karena kerinduan dia untuk bersatu dengan Tuhan. Sehingga kemudian ia menerima Maria itu tanpa syarat. Dan apa yang terjadi dalam perjalanan hidup selanjutnya? Dia diam, tetapi dia melakukan ketaatan itu dengan setia menjadi suami dari Maria dan menjadi ayah angkat dari Yesus Tuhan kita. Ini keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua itu adalah keberanian kreatif. Keberanian itu bukan soal otot, tetapi hati. Hati yang memberi. Dan bagaimana saudara dan saudariku yang terkasih, Paus Fransiskus itu melukiskan bagaimana Santo Yosef ini, dia mengubah masalah itu menjadi kemungkinan. Dan kisah dalam kitab suci sangat jelas sekali. Wah, ketika dia bersama dengan Maria dan Yesus harus menyingkir ke Mesir karena Herodes mau membunuh anak sulung dari orang-orang Israel pada saat itu. Situasi sangat gawat, tetapi dia tahu kemungkinan ada dengan mendengarkan suara malaikat. Dan dia melakukan semuanya itu. Yang ketiga, keutamaan itu adalah bagaimana Santo Yosef ini, dia tukang eksekusi, kerja, dan kerja. Itulah tanggapan imannya terhadap kehendak Allah. Jadi dia bukan itu NATO, jadi no action, talk only. Jadi ngomong doang, tidak melakukan sesuatu. Santo Yosef itu berbeda. Dia mendengarkan dan langsung karya nyata dia melakukan kehendak Allah. Sangat jelas sekali dalam Injil Matius bab 1 ayat 16, ayat 18, ayat 21 sampai 24a. Kisah bagaimana kemudian setelah dia mendengarkan apa yang dikatakan oleh malaikat, dia bangun dan dia melaksanakan semuanya itu. Mari kita merenungkan para sahabatku yang terkasih. Khususnya di tahun ini, kita menghormati Santo Yosef. Apa yang dikatakan oleh Paus Fransiskus, Patris Corde. Dengan hati seorang bapa, saya dan para sahabat, kita diajak untuk merenungkan yang pertama, ketaatan. Apapun situasi yang kita alami dalam hidup ini, iman ini kan ngomongnya itu soal ketaatan. Ketaatan terhadap rancangan Tuhan. Dan yang kedua, bagaimana kita mengubah masalah ini menjadi kemungkinan. Dan itu ada pada Tuhan dengan mendengarkan dan juga melaksanakan karya kasih Tuhan. Dan tentunya bagaimana kita ini bukan soal ngomong saja tentang iman, tetapi menjadi pelaku-pelaku dari setiap firman yang kita dengarkan dari Tuhan sendiri. Mari saudara dan saudariku yang terkasih, hari ini begitu istimewa menjadi seorang yang diam dari Santo Yosef, tetapi dia banyak berbuat. Santo tanpa suara,
tetapi dia melakukan semuanya itu demi kemuliaan Tuhan, keselamatan saya dan para sahabat. Teruslah melangkah. Sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati.